Baik, kita akan lanjut dengan sistem kontrol ya. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang sistem kontrol karena itu satu kesatuan yang integrated dengan greenhouse. Sistem kontrol untuk greenhouse ya. Ini adalah yang akan kita pelajari. Sekarang kita mulai. Nah, mungkin adik-adik lihat ini adalah suatu sistem yang sepertinya sangat kompleks ya. Di sini ada ini ABC, ini mungkin kita lihat ya. Yang jelas ini ada pH plus, ada pH min. pH plus dan pH min ini nanti ada instrumennya, yaitu instrumen pH di sini. Instrumen pH, kemudian ada instrumen TDS, total dissolved solid ya. Kemudian nanti instrumen ini akan masuk ke dalam sebuah controller di sini ya. Controller ini akan menggerakkan atau menambahkan atau mengkondisikan apa-apa yang harus dikondisikan. Misalkan untuk larutan gitu, pH-nya berapa yang cocok dengan tanaman, kemudian untuk EC-nya berapa, kemudian ada lagi CO2. Mungkin CO2 diperlukan untuk atmosfer ya, karena CO2 itu adalah bahan untuk fotosintesis yang ditangkap oleh stomata. Ada pengendalian CO2 di sini. Nah, kemudian juga harus ada sensornya juga, sensor CO2 itu di mana gitu. Kemudian ada tabung CO2 untuk menambahkan CO2. Di sini kalau dilihat ada pemanas udara, ada pendingin udara. Nah, ini tentunya untuk memastikan bahwa suhu udara di dalam greenhouse itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian juga di sini ada humidification ya, atau pengatur kelembapan. Ini juga harusnya memastikan bahwa kelembapan yang ada itu cukup atau optimum untuk tanaman, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian juga ada water cooling, pendinginan air. Kemudian ada solution feeding, pemompaan larutan nutrisi, pemompaan larutan nutrisi hidroponik di sini. Nah, ini semuanya adalah sistem kontrol yang ada dalam sebuah greenhouse ya. Jadi tidak hanya satu sistem tapi banyak sistem. Nah, ini terlihat rumit tapi nanti kita akan breakdown ke part-part yang kecil-kecil. Tapi kita juga harus berbicara dulu mengenai apa itu sistem kontrol ya, teori sistem kontrol. Nah, kalau dalam diagram bloknya kita gambarkan blok-blok seperti ini ya. Ada pH sensor, ada EC sensor, ada CO2 sensor, ada suhu dan kelembapan, ada intensitas cahaya, ada kadar air, ketinggian air sensor yang masuk ke dalam sebuah controller dan digunakan untuk mengendalikan semua parameter yang dibutuhkan oleh tanaman yang diukur oleh sensor-sensor tersebut. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya. Dia punya panel seperti ini, panel atau dashboard yang nantinya akan memberitahukan apa yang terjadi atau bagaimana keadaan yang ada di dalam greenhouse. Nah, ada panel, ada grafik juga, sehingga nanti data-data itu bisa dianalisis atau juga dikendalikan ya, pengontrolnya bisa mengendalikan dan kita bisa mengamati bagaimana pengembangan dari waktu ke waktu atau perkembangan situasi lingkungan dalam greenhouse dari waktu ke waktu. Nah, apa itu pengendalian? Pengendalian atau pengontrolan ya. Nanti kalian akan lebih dalam lagi belajar di kontrol otomatik. Kontrol otomatik nanti akan mencakup teori-teorinya, kemudian juga perhitungan-perhitungan. Kalau ini kita akan diperkenalkan kalau pada kuliah ini. Jadi pengendalian atau kontrol adalah usaha untuk mengatur operasi terhadap sebuah objek agar sesuai dengan tujuan tertentu. Mungkin masih abstrak, kita akan bahas lagi selanjutnya. Dalam suatu sistem pengendalian terdapat hubungan timbal balik antara komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem dan seterusnya ya. Ini ada tujuan, ada operasi, ada pengukuran. Nah, pengukuran ini digunakan sebagai penyedia parameter yang dikendalikan gitu. Maksudnya ketika kita ingin mengendalikan pH, katakanlah pH, kita harus mengukur pH. Operasinya adalah pertumbuhan tanaman itu, larutan nutrisi di dalam greenhouse. Nah, kemudian sistem kendalinya apa? Sistem kendalinya itu mempertahankan pH. Tujuannya adalah pH itu ada pada nilai sekian gitu. Kira-kira begitu. Nah, kenapa perlu dikendalikan? Jadi kenapa perlu dikendalikan? Ya, setiap proses memerlukan lingkungan yang optimum. Tanaman-tanaman juga memerlukan lingkungan yang optimum agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam industri pabrik, proses atau greenhouse ini membentuk sebuah sistem yang masing-masing memerlukan kondisi optimum ya. Ini kalau contoh mungkin bisa dibaca sendiri ini dalam industri tapioka. Kemudian berkaitan dengan pertanian, terutama greenhouse itu kan sebuah unit yang mempunyai investasi besar ya, investasi besar karena dia mungkin
diarahkan untuk kepentingan keuntungan yang besar gitu. Seperti misalkan pasar-pasar supermarket dan lain sebagainya ya produk-produknya. Jadi pada dasarnya pada umumnya dengan market yang besar atau market yang bernilai, maka investasi dalam teknologi kontrol itu sangat layak gitu, sangat layak. Beda kalau kita tanam singkong, masa kita tanam singkong dalam sebuah ruangan dengan pengontrolan yang canggih gitu. Tapi harga singkong ternyata tidak sesuai dengan investasi yang kita berikan untuk pengontrolan itu. Nah, jadi selama pengendalian masih dianggap layak, ya, terutama di greenhouse, di hidroponik, itu ya kita akan investasi pada sistem kontrol tersebut. Nah, ini saya akan utarakan sistem kontrol yang berumpan balik ya. Jadi dalam sistem kontrol itu ada set point itu yang kita tetapkan sebagai nilai yang akan kita capai. Katakanlah pH kita ingin mencapainya berapa? Mungkin 6,8 misalkan. 6,8 mendekati 7. Kemudian di sini ada pengukuran pH larutan itu berapa pada saat sekarang. Kalau dia lebih kecil, maka kita harus apa? Kalau dia lebih kecil, kita sekejetnya 6,8. Yang terjadi adalah 5. Artinya dia terlalu asam kan. Kita berikan basa untuk meningkatkan pH. Jadi pH plus tadi. Nah, itu yang dikatakan pengukuran ya. Jadi pengukuran itu harus diberikan. Pengukuran kita mulai dari sini juga ya. Pengukuran pH. Kemudian ini adalah umpan balik ke sebuah komparator. Komparator nanti akan membandingkan set point 6,8, nilai aktualnya adalah 5. Jadi ada selisih 1,8. Itu dikatakan sinyal error. Jadi komparator itu membandingkan yang kita inginkan atau tujuan dengan nilai yang sebenarnya terjadi. Nah, dia akan memberikan sinyal error. Dari sinyal error inilah controller ini adalah otaknya, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalkan dia harus melakukan karena dia terlalu asam, maka tambahkan basa untuk meningkatkan pH. Nah, karena controller ini sudah memutuskan, maka dia akan memerintahkan aktuator untuk melakukan aksi. Misalnya, untuk menambahkan basa itu ada sebuah katup ya, katakanlah katup. Maka dia kontrol itu memerintahkan katup yang berisi larutan basa itu dibukalah, diteteskan ke larutan nutrisinya, sehingga nanti pH-nya setelah dicampur ada pengaduk misalkan atau aerator juga bisa mengaduk, itu nanti akan meningkatkan pH-nya. Setelah itu apa? Setelah itu diukur lagi. Setelah satu aksi dilakukan, diukur lagi. Apakah sekarang pH-nya meningkat? Oke, ternyata setelah diukur pH-nya 6. Tadinya 5, sekarang 6. Oke, diumpankan lagi ke komparator. pH sekarang 6 loh. Set point-nya berapa? Set point-nya 6,8. Oh, masih ada 0,8 error. 0,8 error, kontrol memutuskan, oh tadi errornya besar, sekarang errornya kecil. Berarti perintahkan aktuator untuk katupnya untuk membuka larutan basa sedikit saja atau sebentar saja gitu. Nah, dan seterusnya begitu. Itu yang terjadi terus-menerus itu. Jadi diumpan balikan. Ini adalah yang dinamakan kontrol berumpan balik ya. Ini ada input set point, ada komparator, ada sinyal error, ada decision, kemudian aktuator dan proses, ada umpan balik dan ada nilai aktual. Kemudian ini set point mungkin tadi sudah saya jelaskan secara ilustratif. Nanti Anda baca sendiri ya apa itu set point, apa itu nilai aktual, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa istilah, ada respon transient ya. Misalkan kita memindahkan set point dari 50 menjadi 80. Maka yang tadinya sudah stabil sistemnya, dia sudah sejalan dengan set point, maka dia akan berubah, akan terganggu sedikit. Akan ada osilasi untuk mencapai keseimbangan yang baru. Ini namanya respons transient yang masih tidak stabil. Kemudian ketika stabil itu kita sebut dengan steady state. Jadi terhadap waktu dia tidak akan berubah. Nah, kemudian dari komponen-komponen tadi ada set point, ada komparator, ada controller, kemudian ada aktuator, kemudian ada umpan balik. Kita lihat controller itu apa isinya. Controller itu adalah suatu komponen atau sistem atau pengambil keputusan ya, yang berfungsi untuk membandingkan nilai acuan set point dengan nilai yang dihasilkan oleh mengukur, menentukan deviasi, dan memberikan sinyal kendali, memutuskan apa yang harus dilakukan oleh sistem kendali sampai dia mendapatkan, dan dia akan mengevaluasi terus-menerus sampai dia mendapatkan nilai yang diinginkan ya, atau mendekati set point. Nah, controller ini dapat diklasifikasikan berdasarkan aksi kontrol sebagai berikut ya. Ada yang on-off.
Misalnya tadi suhu dalam ruang greenhouse terlalu panas katakanlah. Nyalakan katakanlah humidifier biar supaya suhunya itu ditarik oleh air, butir-butir air sehingga suhunya turun gitu. Itu namanya on, nyalakan. Tapi suhunya sudah cukup, matikan humidifier, itu on off. Kalau proporsional integral difference nanti dia ada persamaan tertentu, persamaan integral, persamaan diferensial, persamaan proporsional yang masukannya adalah nilai error nanti. Nanti aksi kontrolnya akan dikeluarkan oleh perhitungan persamaan tersebut. Kalau fuzzy lebih kompleks lagi, nanti mungkin di kontrol otomatik ya, kuliah kontrol otomatik akan kita pelajari ya, termasuk ini penelitian-penelitian yang kemarin dilakukan oleh 2 kakak kelas Anda, beberapa kali dilakukan dan hasilnya ya cukup baik karena dia lebih stabil ya hasil kontrolnya. Nah, kemudian ada definisi kontrol loop terbuka dan loop tertutup atau berumpan balik dan tidak berumpan balik. Kalau yang berumpan balik kita lihat tadi ininya, bagannya, ini ada umpan baliknya. Kemudian kalau yang tidak berumpan balik, ini seperti ini bagannya. Kalau di sini diceritakan sensor LDR katanya ya, light dependent resistor atau photocell membaca bagaimana kondisi cahaya di ruangan itu, gelap. Ketika gelap, sistem send the command to change the light level. Jadi sistem itu menyalakan lampu dengan terang yang tertentu ya. Nah, tapi kalau dia close loop, dia mengecek lagi apakah set point-nya itu dicapai atau tidak. Kalau tidak dicapai, dia mengirimkan sinyal lagi untuk mengubah pencahayaan lampunya, apakah intensitasnya ditambah atau tidak ditambah. Sedangkan dalam open loop itu hanya terjadi satu kali saja. Tapi kalau closed loop kan berkali-kali. Setiap selesai diberikan aksi kontrol, dia cek lagi. Setiap selesai di aksi kontrol, dia cek lagi berulang-ulang. Tapi kalau closed loop, dia hanya satu kali, kemudian sudah selesai. Seperti kita menyalakan saklar, kita lihat ruangan gelap, nyalakan saklar, selesai gitu. Hanya satu kali gitu. Nah, karena dia tidak ada feedback. Tapi kalau yang namanya ada feedback itu, oh ini untuk membaca sepertinya kurang terang, kita nyalakan diterang lagi. Oh ternyata masih kurang terang, diterangin lagi. Oh terlalu terang, kita kecilin lagi sampai kita mendapatkan nilai yang intensitas cahaya yang cukup untuk membaca gitu. Baru dia akan stabil di situ. Kemudian itu pun dievaluasi lagi, dievaluasi terus-menerus selama dia intensitasnya sesuai dengan set point yang kita inginkan atau sesuai dengan kenyamanan mata kita, ya kita tidak akan mengubah-ubah set point-nya, tidak akan mengubah intensitas cahayanya. Itu kalau closed loop, tapi yang pengendalinya adalah diri kita gitu, intuisi kita itu. Tapi kalau kita serahkan ke semuanya pada mesin, berarti kita harus tambahkan controller atau tambahkan feedback di sini. Feedback yang nanti akan menggerakkan controller dengan sinyal error yang dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak, kalau hanya mesin yang mengendalikan tanpa adanya feedback, maka dia hanya akan berjalan satu kali saja gitu. Kita nyalakan atau kita matikan, dia tidak akan berulang-ulang mengevaluasi kondisi pada saat itu. Nah, misalnya katup atau keran air yang dibuka oleh manusia merupakan sistem kendali open loop. Manusia yang membuka atau menutup keran itu menjadi pengendali. Itu open loop ya. Tapi kalau manusianya misalnya di rumah saya itu kolamnya bocor ya, bocor tapi sangat halus gitu. Satu hari mungkin turunnya hanya 2 cm gitu. 2 cm satu hari. Nah, saya harus mengeset berapa air yang keluar dari keran biar supaya satu hari turunnya 2 cm itu bisa dipenuhi atau bisa dikompensasi oleh air yang keluar dari keran. Tentu tidak saya buka keran besar-besar, tapi saya buka kecil gitu. Saya lihat besoknya, oh ternyata masih turun level apa namanya kolamnya masih turun, tidak seperti kemarin. Saya besarkan sedikit tetesannya. Nah, kemudian besoknya saya evaluasi lagi, oh ternyata airnya nambah gitu. Airnya nambah berarti dia terlalu banyak. Saya kecilin sedikit gitu. Besoknya oh ternyata sudah konstan itu. Jadi air yang bocor di bawah itu, bocor halus itu bisa dikompensasi oleh berapa besar air yang saya berikan. Tapi saya harus mengontrol atau mengendalikan. Jadi sayalah sebagai kontrolernya. Gitu. Mata saya yang melihat error di situ dengan membandingkan antara level air pada hari kemarin dan hari ini. Kemudian otak saya yang memikirkan seberapa besar harus dibuka atau ditutup atau diputar kerannya, dan tangan saya sebagai aktuator yang akan membuka atau menutup keran. Kira-kira begitu. Itu kalau kita memasukkan manusia sebagai pengendali ya.
pengendali. Tapi pada umumnya sistem kontrol itu ya manusia sudah tidak terlibat lagi karena memang tujuannya untuk mempermudah. Nanti biarkan mesin yang mengevaluasi itu. Tinggi air diukur pakai sensor apa gitu. Kemudian nanti kontrol diberikan controller apa. Ini yang bedanya closed loop dan open loop ya. Kalau closed loop tadi ada umpan baliknya. Kalau open loop hanya satu kali dievaluasi ya, tidak ada feedback, tidak ada masukan lagi ya, tidak ada pengukuran kembali. Kemudian ada pengendalian tak berumpan balik yang barusan kita bicarakan. Ini kalau kita lihat lebih lanjut, ada yang namanya kontrol berbasis waktu. Berbasis waktu dia tidak ada umpan balik, tidak mengukur misalkan lampu jalan gitu ya. Lampu jalan itu pokoknya dia nyala setiap jam 6 sore. Dia tidak mengukur intensitasnya sudah gelap atau sudah terang. Beda kalau lampu jalan yang menyala berdasarkan intensitas cahaya. Kan ada tuh lampu dipasang sensor ya di lampu jalan itu dipasang sensor. Kalau dia hujan pun karena agak gelap dia nyala lampunya. Tapi kalau yang berdasarkan waktu, kontrol berbasis waktu, dia jam 6 sore nyala, jam 6 pagi mati. Karena apa? Karena dia diset berdasarkan waktu. Itu tidak ada umpan baliknya. Jadi tidak ada input dari sensor cahaya yang mengevaluasi kondisi itu. Pokoknya setiap jam 6 sore nyala, jam 6 pagi mati gitu. Jadi nyala atau mati aktuator itu termasuk saklar otomatis juga, saklar yang bisa diaktifasi, itu ditentukan oleh waktu atau timer. Sistem kendali ini adalah sistem kendali loop terbuka dan tidak menerapkan mekanisme umpan balik, dan unit controller umumnya berupa controller dua posisi yaitu on-off. Tadi kan ada controller on-off, nyalakan atau matikan. Ini contohnya timer open ya, timer open kalau misalkan ibu-ibu masak memanggang bolu atau kue, panggang selama 15 menit gitu. Nanti timernya diputar ke arah 15, kemudian ditunggu. Begitu sampai 0 dia bunyi ting gitu. Artinya sudah waktunya untuk mengambil panggangannya, mengeluarkan dari oven. Atau juga timer elektronik ya, yang biasa digunakan untuk bom waktu misalnya ya. Kalau mikirnya yang seru-seru ya bom waktu gitu. Atau apa saja misalkan yang memerlukan timer elektronik ya, lama pertandingan voli dan sebagainya, atau bola dan seperti itu. Nah, ini timer elektronik. Nah, kemudian ada kontrol mekanik berumpan balik contohnya. Contohnya termostat ya. Kontrol yang berumpan balik tetapi dia mekanik. Kalau kita selama ini memikirkan kontrol yang berumpan balik itu adalah kontrol yang elektronik ya. Ada microprocessor di sini untuk memutuskan, kemudian ada relay untuk menyalakan atau mematikan, kemudian ada sensor suhu misalkan untuk mengukur suhu, kemudian komparator, ada operational amplifier yang digunakan sebagai komparator, kemudian memberikan sensor. Itu adalah elektronik ya, sistem elektronik, kontrol elektronik yang berubah. Kalau ini ada yang mekanik sebenarnya, dengan memanfaatkan sifat material, contohnya dalam termostat itu. Kendali termostat merupakan salah satu sistem kontrol loop tertutup karena ada evaluasi di situ, ada pembacaan kondisi terus-menerus. Sinyal keluaran dari aktuator setelah melalui pengukuran diumpan balikan ke controller sehingga berpengaruh langsung terhadap aksi pengendalian. Aksi pengendalian dilakukan secara otomatis dengan mekanisme on-off dari keluaran controller. Nah, ini adalah cara kerjanya ya. Setting suhu memungkinkan pengguna menentukan pada suhu berapa termostat itu on apa off. Nanti di set suhunya berapa, kemudian setting suhu menyebabkan plat bimetal lurus dan bengkok sesuai pada suhu tertentu yang sudah disetting sebelumnya, sehingga menjadikan sebagai saklar on-off. Misalkan kita setting pada suhu kulkas misalnya ya, termostat itu. Katakanlah kulkas itu kan kita ingin dia dingin terus ya, kita ingin dia suhunya katakanlah 15 derajat terus-menerus ya, untuk menjaga kesegaran makanan kita ya, 15 derajat. Kalau dia terlalu dingin, misalkan, kalau terlalu dingin, ini kan ada dua metal nih, ada dua lapis material metal yang mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Katakanlah kalau dia terlalu dingin, maka ini menyusut. Ketika metal yang warna biru ini menyusut, dia akan bengkok ke kiri, ke kanan. Sehingga sambungan arus listrik di sini terputus. Tapi ketika dia panas lagi, yang ini plat nomor 4 ini,
dia memuai sehingga kembali lagi tersambung dan mengalirkan arus gitu. Nah, arus ini mungkin untuk menyalakan mesin pendingin gitu ya. Kalau misalkan dia terlalu dingin, mesin pendinginnya atau refrigeratornya atau apa namanya, kompresor ya, kompresornya mati, plek gitu. Ketika kompresornya mati kan suhu naik lagi gitu, karena tidak ada penarikan panas oleh sistem pendingin. Maka dia memuai lagi plat nomor 4, dia yang tadinya bengkok ke kanan, dia lurus lagi dan menyambung lagi saklarnya, sehingga kompresornya menyala lagi dan mendinginkan lagi. Kira-kira seperti itu. Ini sudah saya jelaskan tadi ya barusan. Nah, kemudian ada juga sistem kontrol elektronik yang berumpan balik. Kalau tadi mekanik ya, dia mekanik, kita tidak memasukkan komponen-komponen elektronik di sini ya. Hanya saklar yang diatur oleh koefisien muai panjang dari dua plat ini. Ini misalkan ada sensor untuk mengukur ketinggian, katakanlah mungkin sensor infrared ya, yang ada pantulannya itu, yang ada dua, yang ada send, ada receive ya. Kemudian dilihat levelnya berapa, kemudian dibandingkan level yang diinginkan berapa, kemudian diberikan kepada controller untuk memutuskan apakah dia itu sesuai dengan level yang diinginkan atau tidak. Kalau dia tidak sesuai, misalkan terlalu tinggi levelnya atau tinggi airnya terlalu besar, maka dia akan menggerakkan katup ini untuk terbuka, mengeluarkan air. Kemudian dia sensor lagi, apakah levelnya sudah cukup atau masih terlalu tinggi, terlalu rendah, katakanlah terlalu rendah levelnya, maka dia akan memerintahkan kontrol ini agar katup ini tertutup. Katup ini tertutup, airnya tetap nambah, maka levelnya naik lagi. Sensor akan membaca lagi, apakah dia levelnya sudah seperti yang diinginkan, seperti yang di set point. Nah, katakanlah misalkan pada saat itu levelnya sudah sama seperti set point, maka dia akan membuat bukaan yang seimbang antara yang masukkan dan yang keluar gitu. Jadi dia menjaga agar levelnya selalu seperti yang diinginkan, seperti yang dimasukkan ke dalam set point. Jadi perbandingan antara set point dan aktual selalu dilakukan secara elektronik ya, secara elektronik, kemudian dimasukkan ke dalam sinyal errornya, dimasukkan ke dalam sistem controller untuk memberikan keputusan. Ini juga sama ya untuk mesin, motor, dan seterusnya. Kemudian ada yang kita sebut dengan controller itu pada perangkat kerasnya itu berupa prosesor ya, katakanlah microcontroller, atau kalau komputer itu berarti mikroprosesornya. Komputer yang kita pakai ini bisa kita gunakan untuk mengontrol, terutama kalau kita berikan program nantinya ya. Tapi kita harus punya cara untuk memasukkan data sensor ke dalam komputer kita secara real time. Kita punya sensor suhu. Bagaimana sensor suhu itu bisa dibaca oleh komputer kita, sehingga komputer kita nanti bisa kita program untuk memerintahkan kalau suhu berarti pemanas itu kan nyala atau mati. Kita juga harus punya cara untuk mengeluarkan perintah dari komputer dalam bentuk misalkan logika biner ya, 0 atau 1 gitu. 0 itu mati, 1 itu nyala, ke alat yang di luar. Nah, itu dilakukan dengan interface ya. Jadi komputer kita itu adalah dunia digital. Dunia digital itu kalau yang peralatan biasanya analog. Kita berikan arus listrik dan voltase tertentu. Tapi kalau komputer kita digital. Digital itu artinya angka itu terdiri dari berapa bit, dan setiap bit itu isinya 0 atau 1 gitu. Jadi kalau misalkan kita punya angka 7 tapi 8 bit, nih saya gimana ini? Pakai Excel mungkin ya. Sebentar. Misalkan kita punya angka 7 itu dalam 8 bit itu berapa? Nah, angka 7 itu misalkan 7 volt yang masuk ke dalam komputer harus dalam bentuk bit-bit itu, bit-bit biner ya. Ini saya coba membuka Excel untuk sheet. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini
Misalkan ini ya, misalkan ini 8 bit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dikatakan 0 itu isi setiap bitnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini berarti nilai desimalnya 0. Kalau semuanya 1 ya. Kelihatan ya Excel saya ya? Lihat, Pak. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini berapa nilainya? Desimalnya. Ini kan artinya 1 dikali 2 pangkat 0. Berarti 1. 1 dikali 2 pangkat 1 berarti 2. 1 dikali 2 pangkat 3 berarti 8. 1 dikali 2 pangkat 16 berarti 2 pangkat 4 berarti 16 ya. 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 6, 64. 1 dikali 2 pangkat 7, berapa? 128. 1 dikali 2 pangkat 8, berapa? 256. 256. Jumlahkan ya. Ini kalau saya tidak salah nanti ya, ini mungkin kita lihat lagi nanti teorinya. Kalau tidak salah, kalau 8 bit itu penuh, itu berarti 256. 256 ya. Kalau tidak salah, ini cek lagi ya, barangkali saya salah. Artinya kalau kita dari luar sensor itu memberikan masukan 5 volt atau katakanlah 8 volt ya. 8 volt itu di mana lokasinya? 2 pangkat 4 ya. Berarti di 2 pangkat 4 itu 1, 2, 3, 4 di sini. 1. Lainnya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini berarti 8 volt ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 4. 2 pangkat 8 volt itu berapa? 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 1. Nah, ini berarti nilainya 8. 8 volt ya. Kalau dari sensor kita ada 8 volt, yang ke komputer harusnya satu baris ini, 1 byte ini. 1 byte. Yang tiap bitnya isinya 000100. Jadi 1 byte ini masuk ke dalam komputer dan komputer menerjemahkannya 8 gitu. Dalam komputer, mesin komputer ya tetap ini 00001000. Tapi begitu masuk ke bahasa program kita, oh ini 8. Maka kita bisa program apakah dia 8 volt ini seperti apa sensornya kalau dikonversi menjadi suhu, katakanlah sensor suhu, apakah dia panas, apakah dingin, harus diapakan kontrolernya, apakah dia dinyalakan atau dimatikan. Nanti komputer juga mengeluarkan perintah seperti ini, mungkin bitnya cuma 2 bit ya, atau 1, 0 atau 1 ya, 0 atau 1, 0 itu matikan, 1 itu nyalakan. Nah, dari keluaran komputer itu kita juga harus ada konversi ke mesin atau alat sehingga mesin itu bisa mengenali 1 itu sebagai on gitu, atau menyalakan saklar on gitu untuk pendingin atau pemanas gitu, kira-kira begitu. Itu yang kalau kontrol berbasis komputer. Jadi ada jembatan antara dunia digital di komputer dan dunia analog di peralatan kita, sehingga dia bisa kita program di komputer kita. Contohnya ini komputer, kemudian ada sensor tinggi muka air, dia ingin sawah itu tinggi muka airnya tetap stabil. Nah, itu sensor dimasukkan ke dalam komputer, komputer membaca sensor, kita program agar pompa itu bisa mengeluarkan air dari sawah atau memasukkan air dari saluran irigasi ke sawah. Di sini katakanlah ada parit-parit ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana aplikasi kontrol dalam sistem hidroponik? Salah satu contohnya adalah ini kendali pH. Tadi sudah kita ceritakan ya. Ada sensor yang mengukur pH.
Ini sensor masuk ke dalam pH meter. Ini sensornya di sini, displaynya di sini. Kemudian data pH itu masuk ke dalam wiring terminal board atau pengkabelan. Kemudian kabel itu mungkin ada konverternya dari data analog ke data digital masuk ke komputer. Nah, komputer ini dia akan terhubung ke dalam sebuah katup ya, katup yang disebut dengan solenoid valve. Solenoid valve. Kemudian juga di sini juga terhubung ke dalam sebuah solenoid valve yang lain. Satu solenoid valve atau satu katup itu dia memberikan cairan asam, satu solenoid valve dia memberikan cairan basa. Bagaimana dia bisa mengaktifkan asam atau basa? Apabila kondisinya terlalu asam, kalau tadi seperti yang kita contohkan kan misalkan kita ingin 6,8, sedangkan kondisinya diukur oleh sensor ini 5, maka dia harus membuka katup untuk cairan basa. Sehingga nanti dimasukkan ke dalam larutan nutrisi ini, ini kan ada, ini diambil cairan basanya, kemudian dimasukkan ke dalam larutan nutrisi hidroponik, maka dia dicampurkan ke dalam larutan nutrisinya yang tadi asam, karena dikasih basa maka pH-nya naik. pH-nya naik. Kemudian dicek lagi oleh pH meter. Nah, ini sensor kan, bagian sensor. Kemudian masuk ke komputer. Komputer ini kontrolernya karena kita program. Kalau dia tidak kita program, dia tidak bisa beraksi sebagai controller. Nah, kemudian dari komputer itu dia memerintahkan apakah katup asam atau katup basa yang akan dibuka tergantung dengan kondisi ini. Sampai kita mendapatkan kondisi larutan hidroponik sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu yang kita set dalam set point, misalkan tadi 6,8. Nah, itulah nanti akan dialirkan ke, misalkan dalam tanaman-tanaman ini ada larutan di sini, yang dialirkan ke larutan ini, untuk menumbuhkan tanaman ini. Nah, kalau sudah dia stabil terus-menerus, maka itu yang kita sebut dengan kondisi steady state. Jadi pH-nya sudah tidak berubah lagi, seperti ini misalkan ini pH, dia tidak berubah lagi, karena sudah dievaluasi terus-menerus dan pH-nya dan larutan asam atau larutan basanya sudah kita berikan, sehingga kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan set point. Tapi suatu saat, karena ini terbuka, suatu saat air itu akan menguap kan, air menguap sebagai air murni. Air menguap sebagai air murni, kemudian kalau dia berkurang airnya, maka larutan di sini akan lebih pekat. Nah, lebih pekat itu bisa berarti lebih asam, atau bisa juga berarti lebih basah, tergantung. Atau kalau dari sisi EC ya, EC itu bisa bertambah karena lebih pekat. Elektronik konduktivitasnya jadi solidnya atau ion-ionnya tetap di sini, tapi airnya lebih sedikit. Maka dia lebih tinggi EC-nya. Jadi kalau larutannya pengendali EC, maka ditambahkan EC-nya atau diencerkan atau seperti apa, tergantung dari peralatan kontrol yang kita gunakan. Jadi sebagai kesimpulan, pengendalian adalah solusi engineering dari kondisi lingkungan yang tidak optimum ya. Nah, tadi kalau kita contohkan pH tidak optimum, sedangkan dia minta optimumnya 6,8, ya kita arahkan ke 6,8 dengan pengendalian ini. Kemudian tahap perancangan sistem kendali secara singkat adalah merumuskan sistem atau proses, sistemnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian menentukan parameter pengendalian, ini juga menentukan sensor apa yang akan kita gunakan. Set point-nya berapa? Set point-nya tentu dengan sesuaikan dengan tanaman apa yang kita gunakan dalam hidroponik. Tanaman apa, set point-nya berapa, optimumnya berapa. Kemudian baru kita membuat sistem kendali, kita mengevaluasi kinerja sistem kendali. Jadi kalau sudah fix, sudah stabil, kita tetapkan itu sebagai rancangan yang kita buat. Kemudian dalam bidang pertanian, termasuk di hidroponik juga, prapanen, pasca panen diperlukan banyak kondisi yang memerlukan pengendalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan.